Yuk, kita bahas sesuatu yang penting buat kita semua, terutama para pemimpin muda di organisasi siswa. Stres. Pasti kita semua pernah ngerasain kan? Rasanya kayak kewalahan gitu, kayak tugasnya numpuk banyak banget. Di organisasi pemuda, stres bisa datang dari banyak hal. Misalnya ngurusin tanggung jawab, ngejar deadline, atau ngadepin konflik. Tapi ada yang lebih penting nih, stres itu nggak cuma bikin nggak nyaman, tapi juga bisa bahaya. Keamanan di organisasi pemuda itu nggak cuma soal menghindari cedera fisik, tapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa aman, dihargai, dan dihormati. Kalau para pemimpin muda stres, mereka jadi lebih gampang buat salah. Sepanjang diskusi ini kita bakal bahas gimana stres dan keamanan saling terkait di organisasi pemuda. Di organisasi pemuda, stres bisa datang dari mana aja, kapan saja. Salah satunya adalah tekanan untuk tampil baik dan memenuhi ekspektasi. Pemimpin muda sering merasa harus membuktikan diri dengan bekerja lebih keras. Ini bisa bikin mereka kerja sampai larut malam, lupa makan dan kurang tidur, yang akhirnya meningkatkan risiko kesalahan. Sumber stres lainnya adalah konflik dalam tim yang tidak terselesaikan. Perbedaan pendapat bisa bikin suasana jadi tegang dan tidak nyaman. Ketika anggota tim gak akur, mereka bisa jadi gak berbagi informasi penting tentang keamanan. Tekanan keuangan juga bisa menyebabkan stres yang signifikan dan berkelanjutan. Mengelola keuangan bisa membebani para pemimpin muda secara mental. Ketika uang menipis, mungkin ada godaan untuk menghemat langkah-langkah keamanan. Terakhir, stres karena ketidakpastian. Pergantian kepemimpinan yang sering terjadi bisa menciptakan rasa tidak stabil dan cemas. Keamanan bukan cuma untuk saat ini, tapi budaya yang perlu dibangun dan dijaga terus-menerus oleh semua. Saya mau cerita sedikit nih. Ini tentang bagaimana stres bisa memengaruhi keselamatan kita. Beberapa tahun yang lalu, saya ketemu seorang perempuan muda namanya Sarah. Dia adalah contoh nyata dari bagaimana stres bisa berdampak besar. Dia adalah ketua BM di kampusnya. Sarah itu orangnya semangat dan pekerja keras, tapi stresnya luar biasa. Sarah seringkali harus mengatur banyak hal sekaligus, dan ini membuatnya sangat tertekan. Suatu malam, setelah seharian kuliah dan rapat, dia buru-buru mau mempersiapkan acara besar yang sangat penting bagi organisasi. Karena terburu-buru, dia nggak masang spanduk dengan benar. Ini adalah kesalahan kecil yang bisa berakibat besar. Saat acara berlangsung, spanduknya jatuh dan hampir menimpa sekelompok mahasiswa. Ini adalah momen yang sangat menegangkan. Untungnya nggak ada yang terluka, tapi kejadian ini jadi pelajaran berharga buat Sarah dan timnya. Mereka belajar pentingnya memperhatikan detail, terutama saat sedang stres. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa keselamatan fisik sangat penting, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Tapi, ini bukan cuma tentang keamanan fisik. Keamanan emosional juga sama pentingnya. Alex, ketua kelompok relawan pemuda, seringkali terlalu memaksakan timnya, sehingga menyebabkan kecemasan dan kelelahan. Keamanan emosional dalam tim sangat penting untuk menjaga kesejahteraan semua anggota. Alex seringkali tidak menyadari bahwa tekanan yang dia berikan bisa berdampak negatif. Timnya merasa cemas dan lelah, yang akhirnya memengaruhi kinerja mereka. Contoh lainnya datang dari klub debat SMA. Tim ini sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi besar, dan tekanannya sangat tinggi. Dua anggota tim terlibat pertengkaran hebat yang memengaruhi kinerja dan kesejahteraan seluruh tim. Pertengkaran ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan emosional dalam tim. Atmosfer yang tegang bisa merusak kinerja tim secara keseluruhan. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa masalah stres dan keamanan itu nyata, tetapi itu bisa dicegah dan peran dan tindak di tepat. Sekarang, mari kita cari solusinya. Pertama, utamakan komunikasi terbuka. Buat jadwal rutin di mana anggota tim bisa berbagi perasaan mereka. Selanjutnya, mari kita bicara tentang manajemen waktu. Ajarkan tim Anda tentang pentingnya memprioritaskan tugas. Gunakan alat bantu seperti daftar tugas dan kalender, tetapi juga belajar untuk mengatakan tidak pada tugas yang tidak penting. Solusi praktis lainnya adalah dengan menjadwalkan waktu istirahat dan waktu untuk diri sendiri. Dorong tim Anda untuk beristirahat secara teratur. Rencanakan kegiatan yang menyenangkan dan tidak terlalu menegangkan, yang memungkinkan orang untuk memulihkan energi. Terakhir, jangan remehkan kekuatan edukasi. Adakan sesi pelatihan tentang manajemen stres, manajemen waktu, dan resolusi konflik.
Pastikan semua orang terlatih dengan baik tentang prosedur keamanan. Ketika orang merasa kompeten dan siap, tingkat stres mereka biasanya akan turun. Tim yang terlatih dengan baik adalah tim yang lebih aman. Sekarang kita fokus ke keamanan secara khusus. Di organisasi siswa, keamanan bukan cuma soal menghindari cedera fisik. Mulailah dengan melakukan audit keamanan di ruang kerja dan kegiatan Anda. Cari potensi bahaya dan atasi secara proaktif. Buat pedoman keamanan yang jelas dan mudah diikuti untuk semua kegiatan Anda. Tuliskan. Pastikan semua orang tahu di mana menemukannya dan tinjau secara teratur. Libatkan tim Anda dalam membuat pedoman ini. Ketika orang ikut membuat aturan, mereka cenderung lebih patuh. Pelatihan sangat penting untuk meningkatkan keamanan. Buatlah pelatihan yang menarik dengan lokakarya interaktif atau permainan bertema keamanan. Buat sistem untuk meninjau dan memperbarui langkah-langkah keamanan secara teratur. Mendorong semua orang melakukan masalah keamanan sekecil perjalanan. Dengan selalu mengutamakan keamanan, Anda tidak hanya mencegah kecelakaan, Anda membangun kepercayaan dan mengurangi stres dalam organisasi Anda. Keamanan adalah komitmen yang berkelanjutan. Sekarang, mari kita bicara tentang mengelola stres di tingkat pribadi. Stres adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan kerja yang sibuk. Salah satu alat paling ampuh yang kita miliki adalah mindfulness. Mindfulness membantu kita tetap fokus dan tenang di tengah tekanan. Mulailah dari yang kecil. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum rapat, atau luangkan waktu sebentar untuk fokus pada saat ini. Ini bisa membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Olahraga adalah penghilang stres yang fantastis. Aktivitas fisik tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran. Berjalan kaki singkat atau beberapa peregangan dapat membantu menjernihkan pikiran. Ini juga bisa meningkatkan energi dan produktivitas. Dorong tim Anda untuk mengambil istirahat gerak sepanjang hari. Istirahat ini bisa berupa jalan-jalan singkat atau sesi peregangan bersama. Mari kita bicarakan tentang kekuatan koneksi. Koneksi sosial dapat menjadi penangkal stres yang kuat. Ciptakan kesempatan bagi tim Anda untuk menjalin ikatan di luar pekerjaan. Aktivitas sosial ini bisa memperkuat hubungan dan meningkatkan semangat tim. Terakhir, jangan remehkan pentingnya tidur dan nutrisi. Tidur yang cukup dan makanan sehat sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Dorong tim Anda untuk memprioritaskan tidur dan makan makanan sehat. Ini bisa meningkatkan mood dan mengurangi stres. Anda bahkan dapat mengundang ahli gizi untuk memberikan ceramah tentang makanan yang membantu melawan stres. Pengetahuan ini bisa sangat bermanfaat bagi semua orang. Dengan berfokus pada kebutuhan dasar ini, kita dapat membangun ketahanan terhadap stres. Yoga dan meditasi juga bisa menjadi tambahan yang baik. Ciptakan lingkungan yang lebih aman dan positif bagi semua orang. Lingkungan yang mendukung bisa membuat perbedaan besar. Teknik-teknik ini dapat membuat perbedaan besar dalam cara kita menangani stres. Dengan menerapkan strategi ini, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari. Sekarang, mari kita hubungkan titik-titik antara keamanan dan stres. Ketika kita merasa aman secara fisik, emosional, dan psikologis, tingkat stres kita secara alami turun. Dalam organisasi pemuda di mana keamanan menjadi prioritas utama, anggota dapat fokus pada pekerjaan dan pertumbuhan mereka tanpa kekhawatiran yang terus-menerus. Ketika Anda tahu bahwa ruang kerja Anda aman, bahwa tim Anda mendukung Anda, dan bahwa ada pedoman yang jelas untuk menangani keadaan darurat, Anda akan merasa lebih tenang. Rasa aman ini memungkinkan kreativitas untuk berkembang. Fokus pada keamanan sebenarnya dapat mendekatkan tim. Ini membangun rasa tanggung jawab bersama. Tujuan bersama ini dapat memperkuat hubungan dalam tim, mengurangi stres interpersonal. Seiring dengan turunnya stres dan meningkatnya keamanan, kinerja seringkali ikut meningkat. Orang membuat lebih sedikit kesalahan dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Dengan berfokus pada keamanan dan pengurangan stres, Anda mempersiapkan tim Anda untuk mencapai hal-hal hebat. Sebagai penutup, mari kita fokus pada gambaran besarnya. Menciptakan lingkungan yang positif dan aman dalam organisasi pemuda bukan hanya tentang mengikuti aturan atau menghindari kecelakaan. Ini adalah tentang menciptakan budaya yang dukung pertumbuhan dan kesejahteraan setiap individu. Ini tentang membina generasi pemimpin berikutnya.
Dengan memberikan mereka alat dan pengetahuan yang mereka butuhkan, kita membantu mereka untuk menjadi pemimpin baik. Ya, bertanda untuk keberhasilan Zings. Mulailah dengan merayakan keberhasilan dalam hal keamanan, sekecil apapun itu. Setiap pencapaian adalah langkah maju menuju lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih positif. Berikan penghargaan kepada mereka yang berani menyuarakan potensi bahaya. Pengakuan ini tidak hanya memotivasi individu tersebut, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Budaya yang Anda ciptakan sekarang akan memiliki efek domino yang jauh ke masa depan. Para pemimpin muda dalam organisasi Anda saat ini akan membawa pelajaran ini bersama mereka. Mereka akan menerapkan apa yang mereka pelajari di tempat kerja mereka sendiri di masa depan. Jadikan manajemen stres dan keamanan sebagai bagian inti dari misi organisasi Anda. Integrasikan ke dalam semua yang Anda lakukan. Ini akan memastikan bahwa setiap anggota tim merasa didukung dan dihargai. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan lingkungan di mana kaum muda tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang. Dengan memberikan mereka dukungan yang mereka butuhkan, Anda membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Dengan memprioritaskan kesejahteraan mereka sekarang, Anda membantu menciptakan dunia yang lebih aman dan tidak terlalu menegangkan bagi semua orang. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi organisasi Anda. Setiap langkah yang Anda ambil untuk mengurangi stres dan meningkatkan keamanan adalah langkah menuju pemberdayaan para pemimpin masa depan. Dengan demikian, Anda tidak hanya membangun organisasi yang lebih kuat, tetapi juga masyarakat yang lebih baik. Nah,